Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 2, ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan keempat ayat firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema muatan negatif. Nah, pada ayat-ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dengan benar, yaitu yang pertama, bahwa rumah yang besar adalah sebuah metafora yang menunjukkan dan menggambarkan gereja Tuhan. Yang kedua, bahwa di dalam rumah yang besar terdapat dua jenis perabot. Yang pertama perabot untuk maksud yang mulia, dan yang kedua untuk maksud yang kurang mulia. Akan tetapi setelahnya Paulus dengan tegas memberikan pesan agar setiap orang fokus pada pekerjaan yang mulia atau perabot yang mulia. Mengapa? Ada apa dengan perabot yang kurang mulia? Di dalam beberapa versi terjemahan Alkitab yang lain, kata kurang mulia ini digunakan dengan istilah hina dan cemar. Sementara menurut bahasa asli kata kurang mulia berasal dari istilah atimia yang mempunyai pengertian kurang mulia, hina, dan memalukan. Kata ini disebut sebagai atau dikategorikan sebagai negatif partikel, yang dalam ilmu bahasa negatif partikel itu diartikan sebagai mempunyai muatan negatif atau mempunyai muatan negatif yang lebih besar. Pertanyaannya, bagaimana supaya pekerjaan pelayanan kita ini terhindar dari muatan-muatan negatif atau pekerjaan yang kurang mulia? Sebaliknya, pelayanan kita menjadi pekerjaan mulia yang memuliakan nama Bapa di surga. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita semua sehubungan dengan hal yang tersebut di atas. Yang pertama, saya akan membacakan sekali lagi di dalam ayat 22. Di dalam ayat 22 firman Tuhan berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Pelajaran yang pertama yang saya mau sampaikan buat kita semua, bagaimana supaya pelayanan kita terhindar dari muatan-muatan negatif, adalah jauhi nafsu orang muda. Setiap tahap di dalam usia manusia, setiap tahap usia di dalam hidup kita itu mempunyai godaan masing-masing. Dan di dalam ayat ini, bagi kategori orang muda dikaitkan dengan nafsu. Nah, nafsu itu sendiri adalah keinginan hati yang tidak terkendali, yang kuat untuk sesuatu yang kurang baik. Dengan kata lain, saya mau tanamkan buat kita semua, apabila yang kita lakukan dan yang kita kerjakan sudah bergeser kepada keinginan dan tujuan yang tidak baik atau kurang baik, kita perlu menjauhi dan menghindari
hal tersebut. Supaya pelayanan dan pekerjaan Tuhan tidak terkontaminasi dengan muatan-muatan yang negatif tadi. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan bagi kita supaya terhindar dari muatan-muatan negatif, kita perlu mengejar keadilan, kita perlu mengejar kesetiaan, kita perlu mengejar kasih dan damai sejahtera. Ingat bahwa Paulus pada waktu itu mengajak Timotius untuk mengejar dan mengusahakan hal tersebut. Bukan kepada Timotius saja, tetapi bersama-sama dengan semua orang yang berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, kita sebagai orang yang sama, yang selalu berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni, mari kita kejar kesetiaan, keadilan, kasih, dan damai sejahtera itu. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang harus saudara lakukan dan saya lakukan untuk menghindari muatan-muatan negatif di dalam pelayanan kita. Yang ketiga, saya akan membaca di dalam ayatnya yang ke-23. Ayat ke-23 firman Tuhan berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang saya mau tanamkan untuk menghindari muatan-muatan negatif terjadi di dalam pelayanan kita, mari kita hindari soal-soal yang dicari-cari, yang berpotensi menimbulkan pertengkaran. Nah, memang faktanya akan selalu ada banyak hal di dalam kehidupan kita, di dalam iman percaya kita, hal-hal yang perlu didiskusikan. Apalagi apabila hal itu menyangkut satu kebenaran yang belum kita mengerti sepenuhnya, apakah ini kebenaran yang hakiki ataukah sebuah pengajaran yang salah. Tetapi ingat, ya, hal untuk menjaga damai sejahtera, ya, hal untuk menjaga supaya tidak terjadi pertengkaran, itu juga menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itu pun kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau tanamkan, betul kalau kita berdiskusi itu baik, ya. Apalagi diskusi yang kita lakukan itu menyangkut sebuah kebenaran yang mutlak. Sementara di dalam ayatnya yang ke-15, firman Tuhan juga mengajarkan bagi kita agar kita sebagai hamba Tuhan harus menyatakan kebenaran tanpa beban. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 berkata demikian, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa menghindari pertengkaran karena perbedaan, menjaga damai sejahtera, dan menghindari soal-soal yang berpotensi kepada pertengkaran itu juga sangat penting. Karena hal itu juga adalah perintah kebenaran. Ingat, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam ayat 24 dikatakan firman Tuhan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Mungkin kita bisa saja mengatakan, saya cakap dalam menjaga hati, mengendalikan diri dan membatasi diri, dengan dalih bahwa saya dewasa dalam berdiskusi dan tidak akan terpancing emosi, apalagi pertengkaran. Mungkin kita bisa seperti itu mengatakan menguasai diri dan tidak terpancing dengan pertengkaran dalam diskusi. Tetapi menurut saya jauh lebih baik mari kita mengejar kasih daripada berdiskusi di dalam kasih. Karena apabila perbedaan semakin meruncing, maka diskusi dengan kasih bisa saja hanya tinggal slogan semata. Untuk itu, mari kita lebih lagi dapat memilih dan memilah mana yang sebaiknya kita lakukan sebagai upaya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia yang akan memuliakan
nama Bapa kita di surga di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.